Kalau boleh jujur itu motor yang aku pakai itu persis banget sama motor papa aku dulu gitu. Jadi dulu tuh kita kemana-mana gonceng 4. Bisa dibilang mungkin scene puncak untuk karakternya Muklas gitu. Jadi itu scene-nya jedot-jedotin kepala gitu di pintu. Oke, nambah 1 PR. Nambah 1 PR yang Kira copot, udah copot. Tetep pakai Pak, cuma aku kayak Jadi memang ini ada seorang guru BK, Bu Prani yang diperankan oleh Ine Febrianti, yang dia melihat sebuah antrian saat dia ingin membeli kue putu, dia melihat ada orang yang menyerobot antrian gitu. Lantas dia menegur orang itu dan orang itu tidak terima dan akhirnya terjadi keributan gitu dan ada yang merekam itu. Nah ternyata videonya viral. Nah karena anaknya Bu Prani ini, anak pertamanya itu Tita diperankan oleh Prilly, terus anak kedua diperankan oleh Angga, nama perannya Muklas, dan saya sebagai bapaknya, kepala keluarganya sebagai Pak Didit. Regas ini sangat luar biasa sekali. Saat pertama kali ketemu aja, ini cukup beda pendekatannya. Film Budi Pekerti ini cukup beda pendekatannya ya. Yang umumnya biasanya itu kita pemain dikirimin sinopsis atau skrip gitu ya. Kalau ini enggak, Regas itu ngajak ketemuan dulu. Kita cuma tahu adalah Mas Regas ingin mengajak main film. Waduh, tanpa tahu ceritanya aja juga aku udah pasti mau nih sama Regas karena gak mungkin nolak. Gak mungkin nolak. Aku mengagumi semua karya-karyanya dia sebelumnya gitu. Begitu ketemu, wah sangat santun sekali orangnya gitu. Dia bercerita gitu dan dia ceritakan. Cerita film ini dia ceritakan dan dia presentasikan. Dia udah membuat presentation deck, itu ada blocking shot dari foto yang udah dia buat. Jadi adegannya nanti scene 1 di sini gitu. Udah ada modelnya gitu. Blockingnya iya dia ceritakan terus nanti dari awal sampai selesai. Dan di real set ya. Jadi kayak misalnya ada adegan di rumah itu beneran dia bikin blockingan shotnya di rumah. Terus kebetulan karena Bu Prani sebagai guru itu settingnya juga di sekolah dan sekolahnya itu sebenarnya sangat membekas juga untuk Karegas, itu sangat personal karena itu adalah SMP-nya dia gitu. Jadi pas kita lihat pertama kali bagaimana Karegas sudah mempersiapkan dengan matang kayak semua hal mulai dari kayak karakterisasinya, terus bahkan saat aku pertama kali lihat itu bentuk Muklas juga udah kayak Muklas yang kalian lihat di film juga. Jadi kayak menurut aku wah visioner banget sih. Iya, Karegas. si modelnya ini juga sudah secara kurang lebih ya mendekati ekspresinya, gitu. Looknya dibawa yang seperti konsep Regas mau buat. Konsep visualnya, shot-shotnya, dia membuat visual konsepnya, frame dalam frame. Ya emang menurut aku pendekatan Karegas tuh unik dan sebenarnya bisa dibilang mungkin aku baru nemuin Karegas doang yang melakukan pendekatan yang sangat berbeda gitu bagi tiap-tiap pemain gitu, khususnya apalagi pas kita ngelakuin sesi workshop dan reading gitu karena Karegas tuh beneran melakukan pendekatan itu dia kayak dia mengobservasi dulu gitu tiap pemainnya seperti apa gitu karena menurut dia tiap pemain tuh pasti punya cara pendekatan yang berbeda-beda gitu. Jadi saat proses reading bersama aku pasti berbeda dengan proses reading pendekatannya bersama Ibu Ine dan Mas Dwi ataupun Prilly gitu. Jadi tapi salah satu yang menarik adalah emang sesinya itu untuk aku pribadi sangat personal gitu, sangat dekat, sangat detail karena saat awal-awal pertama tuh kita bener-bener bisa ngerasain kita kenal banget sama Karegas karena kita melakukan sesi one on one tuh lumayan banyak dulu ya sebelum kita akhirnya digabungin misalnya aku sama Papa atau aku sama Tita atau akhirnya kita bergabung menjadi satu keluarga tuh bener-bener prosesnya menurut aku lumayan panjang gitu. Oh kalau untuk aku casting sih. Bapak casting apa? Aku screen test ada. Waktu aku ketemu Regas itu saat Regas menulis karakter Pak Didit itu
itu yang muncul itu mukaku. Regas bilang seperti itu ke aku gitu, karena dia pernah melihat aku, pernah waktu itu ada sebuah podcast gitu, aku sedang berbicara gitu ya, dia melihat aku di situ, dia langsung lihat, wah ini Pak Didit. Jadi saat dia nulis itu udah bayangannya di kepalanya dia itu aku gitu. Kalau pressure menurut aku ya pasti ada gitu, karena menurut aku karakternya sendiri sangat berbeda dari karakter-karakter yang pernah aku mainin sebelumnya. Terus ini jadi challenge baru untuk aku pribadi gitu, karena aku dari dulu pengen banget bisa kerja sama Kak Regas, terus akhirnya dipercayakan untuk main di salah satu karakternya dengan karakter yang menurut aku ini salah satu dream characters aku gitu untuk bisa aku peranin gitu. Karena jujur aja sebenarnya untuk aku pribadi kesempatan kayak gini tuh sangat jarang untuk aku dapetin gitu, karena saat pertama kali ketemu sama Kak Regas, bahkan please Kak Regas, aku casting aja aku udah bahagia gitu. Kayak tahu caranya dia mendirect pemain-pemainnya seperti apa tuh udah cukup buat aku. Tapi alhamdulillah bisa diterima saat itu proses screen test dan castingnya. Terus kita melalui perjalanan yang sangat panjang gitu, karena aku tahu dari awal Kak Regas bilang ini karakternya yang sangat berbeda dari aku, jadi aku perlu sangat fokus untuk di karakter ini. Depresi, aku pernah mengalami depresi. Jadi aku pernah di sana gitu. Jadi ya kurang lebih ya Pak Didit ya saat depresinya ya aku pernah mengalami itu. Kalau guru BP Dekat sering masalah. Kalau guru in general mungkin iya gitu, karena sebenarnya aku ngerasa lumayan deket banget sama bagaimana Kak Regas membentuk sebuah keluarga ini gitu. Karena mama papaku adalah seorang guru, terus aku juga anak bungsu dari 2 bersaudara. Dan dulu tuh maksudnya aku hidupnya tuh cukup sederhana gitu. Bahkan aku pas ngelihat motornya Muklas gitu di film Budi Pekerti itu, aku jadi flashback ke aku kayak pas masih kecil gitu. Karena kalau boleh jujur itu motor yang aku pakai itu persis banget sama motor papa aku dulu gitu. Jadi dulu tuh kita kemana-mana gonceng 4. Terus pas akhirnya aku ngelihat lagi, soalnya sebelum reading dan lain-lain kita nggak tahu propsnya bakal seperti apa gitu. Pas pertama kali ngelihat motornya itu aku kayak langsung ngerasa oke, ini rumah aku. Kayak bener-bener deket banget sama kehidupan aku dan beneran kayak berasa lagi di rumah aja gitu. Tapi dengan orang yang berbeda, dengan karakter aku yang sangat jauh dari karakter aku pribadi. Tapi entah kenapa jadi ngerasa deket karena banyak kemiripan-kemiripan lain yang aku temukan gitu dari kehidupan aku dan kehidupannya Bu Prani serta keluarga. Ya gue pikir itu cuma gue doang loh. Enggak, aku juga sama. Jadi aku abis setiap nonton ini, itu entah kenapa itu membawaku inget ke masa kecilku dulu lagi gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin orang lain apakah merasakan hal yang sama apa enggak gitu. Tapi aku nonton membawa itu ke sana. Kalau aku salah satu adegan emosional ada di salah satu bisa dibilang mungkin scene puncak untuk karakternya Muklas gitu. Jadi itu scene-nya jedot-jedotin kepala gitu di pintu dan itu diambil long shot gitu, one shot dari ujung sampai ujung gitu. Jadi kayak kameranya hampir 360 derajat dan itu salah satu scene yang menurut aku berat banget dan Kak Regas tahu kalau itu sangat berat. Makanya itu jadi salah satu scene untuk aku screen test waktu itu gitu. Jadi mungkin dia ingin melihat kira-kira apakah aku bisa untuk mendeliver apa yang ada di pikirannya dia gitu. Jadi saat proses screen test terus lalu
di proses reading tuh lumayan sering dibahas juga untuk scene tersebut gitu, karena dari awal emang Kak Regas bilang aku punya keinginan untuk membuat scene ini menjadi one shot gitu, apakah kamu bisa gitu, karena scene-nya sangat Itu intens banget. intens, emosinya sangat tinggi, terus Lagi juga marah-marah dan sementara ngomong bahasa Jawa. harus ngomong bahasa Jawa dan teknis banget gitu. Tapi untungnya saat proses syuting aku menyelesaikannya cuma 2 kali take gitu. Di take pertama ada beberapa kali masukan gitu karena lumayan teknis gitu. Jadi apa ya? Itu kan adegannya intens gitu, tapi framingnya itu kan sangat padat gitu. Jadi gimana caranya aku bisa menempatkan diri aku tidak tertutup oleh rumah tembok, gitu di antara tembok. Jendela. Itu bener-bener susah banget gitu. Jadi aku nggak mungkin bisa ngeliat kameranya di mana, tapi aku kayak oke, aku sebisa mungkin menempatkan diri aku di tempat yang tepat. Terus itu lumayan ada hal teknis lainnya yang menjadi masukan untuk next take-nya, yaitu suara gitu dari departemen sound-nya yang meminta aku untuk, karena itu kan jalan di luar tuh tanah gitu, sedangkan aku tuh jarang banget untuk shoot di daerah tersebut gitu. Biasanya di dalam rumah gitu, kadang-kadang juga kalau di rumah tuh kita ya kadang-kadang nggak pakai sendal gitu, nggak pakai alas kaki. Nah pas di luar tuh kan pakai alas kaki, dan itu membuat suaranya menjadi keplak gitu, suara sendalnya keplak gitu. Jadi pas scene awal tuh aku masih belum memikirkan hal itu, tapi setelah take Kak Regas memutuskan untuk oke, kita mencoba next take, datanglah hal tersebut. Nggak boleh minta satu request lagi nggak untuk jangan terlalu keplak-keplakin kaki. Oke, nambah satu PR. Nambah satu PR yang PR saya udah copot. Tetep pakai Pak, cuma aku kayak gini jadinya, ngerti nggak? Jadi kayak ada hal yang dipikirin, tapi harus memikirkan emosi yang sangat memuncak, itu lumayan draining sih. Tapi untungnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa happy gitu sama hasilnya. Itu sih aku yang paling cukup membuat aku puyeng gitu. Ya, ini ada kemiripan juga sama Muklas gitu. Kalau di Pak Didit itu ada saat adegan Pak Didit memang cukup saat depresinya dia gitu. Saat itu dia juga pengen matahin tangannya dia gitu. Karena dia ngerasa semuanya itu gara-gara dia ngeklik ini, transfer ini gitu. Kalau nggak itu gitu loh. Jadi karena genetik kan, ini kan faktor DNA ya. Pak Didit dengan Muklas gitu. Jadi punya banyak persamaan gitu kan. Dia pun juga gitu. Pertama, aku harus menghafal bahasa yang aku nggak ngerti sama sekali. Menggunakan bahasa Jawa, terus Muklas tuh kalau ngomong tuh bener-bener cepet banget. Jadi kadang aku bahkan ngomong mungkin lebih cepat daripada jalan pikiran aku sendiri.